يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saudara seiman yang Allah muliakan, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ashabul furud, yaitu pembahasan tentang saudari seayah. Melanjutkan pembahasan tersebut, kita masuk kepada an-nisabul arba'. Apa itu an-nisabul arba'? An-nisabul arba' adalah 4 jenis hubungan antar bilangan untuk mencari aslul mas'alah. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, apabila kami memberikan contoh soal, maka untuk mencari aslul mas'alahnya kita sebutkan adalah dengan menyebutkan bilangan terkecil yang dapat membagi farad-farad tersebut. Contohnya seperti ini. Misalkan dalam suatu kasus, ada suami ya dan anak perempuan misalkan. Suami di sini dapat 1/4 ya karena ada anak ya, dan anak perempuan sendiri dapat setengah. Kita katakan berapa aslul masalahnya? Aslul masalahnya yang dapat membagi 4 dan 2. Berapa bilangan terkecil yang dapat membagi 4 dan 2? Jawabannya ya 4 itu sendiri. Ya, seperti itu. Contoh lain misalkan seorang wafat meninggalkan suami atau istri, nggak apa-apa, istri, kemudian ibu dan anak laki-laki misalkan, sebagai contoh. Istri di sini dapat 1/8 karena ada anak laki-laki, dan ibu dapat 1/6, seperti itu ya, dapat 1/6. Nah, maka kita katakan berapa aslul masalahnya, yaitu bilangan terkecil yang dapat membagi 2 farad ini, 6 dan 8. Jawabannya adalah 24. Ya. Jawabannya adalah 24 dan seterusnya. Artinya, 4 dan 24 ini adalah aslul masalah yang kita dapatkan melalui atau dengan mengetahui bilangan terkecil yang dapat membagi 2 farad tersebut. Atau biasa kita kenal dengan istilah KPK. Nah, untuk mencari aslul masalah ini sebenarnya ada opsi lain. Ya, ada opsi lain yaitu yang disebut dengan an-nisabul arba'. Nah, ini adalah opsi lain untuk mengetahui aslul masalah. Sebagian ada yang menganggap cara KPK lebih mudah untuk mencari aslul masalah. Ada juga yang menganggap an-nisabul arba' lebih mudah. Artinya ini tergantung pribadi masing-masing. Ala kulli hal kita akan tetap membahas tentang an-nisabul arba'. Terlebih sebenarnya manfaat dari mempelajari an-nisabul arba' tidak terbatas pada mencari aslul masalah saja, tidak. Namun ada manfaat lain yang akan kita dapatkan kelak insyaallah dari mempelajari an-nisabul arba'. Taib. Yang pertama atau jenis pertama antara hubungan antar bilangan adalah at-tamatsul. At-tamatsul. Apa itu at-tamatsul? At-tamatsul itu dari kata mithal. Artinya 2 bilangan yang sama, ya, 2 bilangan yang sama. Contohnya 3 dengan 3 atau 2 dengan 2, 4 dengan 4, 5 dengan 5 dan seterusnya. Nah, kedua bilangan yang sama ini apabila di kasus faraid, artinya ada 2 fard ya misalkan. Misalkan ada yang mewarisi setengah dengan setengah misalkan dalam satu kasus. Maka berapa aslul masalahnya? Kita ambil salah satunya. Ya, setengah dengan setengah artinya kan fardnya 2 dengan 2 kan. Kita ambil salah satunya itu 2 yang manapun, itu jadi aslul masalah. Maka kita katakan diambil salah satunya itu yang jadi aslul masalah. Insyaallah mudah difahami. Ya. Kemudian yang kedua at-tadakhul. Yang kedua adalah at-tadakhul. Apa itu at-tadakhul? At-tadakhul artinya 2 bilangan. Yang satu besar, yang satu kecil. Ya. Dan yang besar merupakan kelipatan yang kecil. Ya, yang besar merupakan kelipatan yang kecil. Contoh misalkan 2 dengan 4. Ya. 4 ini merupakan kelipatan 2. Contoh 4 dan 12. 12 ini merupakan kelipatan 4. Kalau kita tambah 4 dengan 4, 8, 8 tambah 4, 12.
2 tambah 2, 4. Ya, dan seterusnya. Ini namanya at-tadakhul. Artinya, bilangan yang besar itu merupakan kelipatan yang kecil. Atau sebagian memberikan definisi, at-tadakhul itu bilangan besarnya akan bisa menjadi 0 apabila dikurangi dengan bilangan kecil. Contoh misalkan 12 dikurangi 4, 8 dikurangi 4 lagi 4, dikurangi 4 lagi 0. Artinya dia bisa menjadi 0 apabila dikurangi dengan bilangan kecil. Baik, bagaimana cara mencari aslul mas'alah apabila ada dua fard yang tadakhul? Ya, contohnya misalkan dalam satu kasus ada seorang wafat atau ada kasus seperenam dengan seperdua misalkan. Ya, ini kan tadakhul 6 dengan 2. Maka cara mencari aslul masalahnya adalah diambil bilangan yang besar. Ya, otomatis aslul masalahnya adalah 6. Ya, seperti itu. Taib, mudah insyaallah tadakhul. Yang ketiga adalah at-tawafuk. Nah, ini perlu fokus yang lebih ya ketika membahas tentang at-tawafuk. At-tawafuk. Apa itu at-tawafuk? At-tawafuk adalah dua bilangan yang sama-sama bisa dibagi dengan bilangan ketiga. Apa itu maksudnya? Jadi dia bukan tamatsul yang bilangannya sama, dia juga bukan at-tadakhul yang mana bilangan besarnya ini merupakan kelipatan yang kecil. Tapi dia merupakan dua bilangan, contohnya 6 dengan 8, dan dia atau keduanya bisa dibagi dengan bilangan yang lain yang kita sebut dengan istilah bilangan ketiga di sini. Ya, kita sebut dengan istilah bilangan ketiga. Contoh dalam kasus ini 6 dengan 8, ya. Bisa dibagi dengan 2 misalkan, bisa dibagi dengan 2. 6 bisa dibagi 2 dan 8 bisa dibagi 2. Baik, mudah ya insyaallah. Contoh lain misalkan 12 dengan 8. 12 dengan 8. 12 dengan 8 dia bukan tadakhul ya. Tapi mereka tawafuk. Keduanya tawafuk. 12 ini bisa dibagi 2, 8 juga bisa dibagi 2. Atau mereka juga bisa dibagi 4. 12 bisa dibagi 4 dan 8 juga bisa dibagi 4. Artinya 12 dengan 8 ini hubungannya adalah tawafuk. Dia bisa dibagi dengan bilangan ketiga selain dari mereka. Taib. Contoh ya, misalkan seperti ini. 8 dengan 6. Ya, 8 dengan 6. Mereka bisa dibagi 2 ya. Mereka bisa dibagi 2. Taib. 8 dibagi 2 misalkan ya. 8 dibagi 2 4 dan 6 dibagi 2 3. Nah, bilangan 4 dan 3 ini memiliki istilah tersendiri yaitu wifaq. Apa namanya? Wifaq. Ya. 4 dan 3 ini memiliki istilah wifaq. 4 dan 3 ini artinya hasil pembagian dari bilangan ketiga itu. 8 dan 6 kan hubungannya tawafuk. Yang dapat membagi itu adalah bilangan 2. Nah, 2 ini ketika membagi 8 hasilnya berapa? Itulah wifaq. Di sini wifaqnya 8 4 dan wifaqnya 6 adalah 3 ya. Itu ya. Itu harus tahu istilah wifaq. Taib. Lantas bagaimana cara mencari aslul masalah pada bilangan yang tawafuk seperti ini? Ya. Taib, kita kembali. Cara mencarinya adalah wifaq salah satunya, ingat tadi 8 dengan 6, wifaqnya itu kan 8 4. Kalau 6 itu wifaqnya 3. Wifaq salah satunya dikalikan dengan bilangan terbesarnya. Bilangan aslinya, bilangan terbesar ini bilangan aslinya. Ya, di contoh ini, misalkan 8 dan 6 ini bilangan asli. Wifaq itu 4 dengan 3. Untuk mencari aslul masalah, imma kita kalikan 8 ke 3 atau 6 ke 4. Ya, kita kalikan wifaq salah satunya. 4 ke yang besar, itu 6. Ya, atau wifaq salah satunya di sini 3 ke yang besar yaitu 8. Hasilnya sama. 8 kali 3 24 ya. 4 kali 6 24. Nah, ini cara mencari aslul masalah pada bilangan yang hubungannya adalah at-tawafuk ya, yang hubungannya adalah at-tawafuk. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tabayun. Yang selanjutnya adalah at-tabayun.
Tabayun ini sebenarnya mudah ketika kita sudah mengetahui ketiga jenis yang di atas. Tabayun artinya bukan dari ketiga jenis di atas, ya. Dua bilangan yang berurutan selain 1 dan 2, maka tabayun. Contoh misalkan 3 dengan 4, ya, atau 5 dengan 6, dan seterusnya. Nggak harus yang berurutan. Misalkan 9 dengan 11 ini kan nggak berurutan. Tapi hubungannya tabayun. Karena 9 dengan 11 ini, dia bukan tamathul, bukan juga tadakhul, bukan juga tawafuk. Bukan tamathul jelas. Bukan tadakhul juga jelas. Bukan tawafuk. Karena tidak ada bilangan ketiga yang dapat membagi kedua bilangan ini. Maka dia otomatis tabayun. Artinya tabayun itu, nama istilah dalam bahasa Arab, tabayun itu artinya berbeda. Nah, seperti itu. Ya. Intinya dia bukan ketiga jenis di atas. Ya. Kenapa diberi tanda kurung khusus dua bilangan berurutan selain 1 dan 2? Karena 1 dan 2 ini dia hubungannya tadakhul, ya kan? 1 dengan 2 ini kan hubungannya tadakhul. 2 itu kelipatan dari 1. Tapi 3 dengan 4 bukan tabayun, bukan tadakhul, namun tabayun, dan seterusnya. Hubungan yang berurutan selain 1 dan 2 itu tabayun, ya, itu tabayun. Taib, bagaimana cara mencari asal masalahnya? Yaitu kedua bilangan dikalikan. Contoh ya, misalkan di kasus tabayun ada 1/3 dengan 1/4 dalam satu kasus. 3 dengan 4 ini kan tabayun, ya. 3 dengan 4 ini tabayun, maka aslul masalahnya adalah 12, ya. 3 dikali 4 aja 12, seperti itu. Nah, ini adalah pembahasan tentang an-nisabul arba'. Semoga dapat difahami. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.